Jadi caranya Nabi Muhammad bersyukur, Pak, memperbanyak ibadah. Bukan hanya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi memperbanyak ibadah. Semakin dikasih, semakin banyak memberi. Itulah konsepnya terima kasih. Nabi terima kebaikan, Nabi terima kesehatan, Nabi terima teman-teman yang baik. Kemudian Nabi kasih Allah ibadah. Justru sebahagian umat hari ini, semakin banyak yang Allah berikan, justru semakin kurang memberi kepada Allah. Waktu susah dia bilang kasih kekayaan ya Allah. Maka setiap subuh saya kasih makan orang kalau hari Jumat. Begitu dikasih kekayaan, tidak pernah dibangun subuh karena sibuk bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala shahra Ramadan shahrul mubarak. Alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, segenap para azatis, para alim ulama, para tokoh yang hadir yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat iman Islam, kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir kembali bersama-sama di tempat yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Salam beriring salawat, semoga senantiasa tercurah atas junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf tidak datang tepat waktu karena satu dan hal. Biasanya kalau subuh itu terlalu banyak hambatan. Biasanya bukan hambatan di jalan, tapi hambatan dari diri sendiri. Biasa kita sudah mau keluar rumah, tapi ada panggilan alam yang tidak bisa diwakili. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di subuh yang ke-15. Subuh ke-15 berarti sudah 14 puasa yang kita lewati. Saya kalau bicara begini Pak, biasa ada yang bilang tidak dirasa itu Ustaz, 14 ini puasa. Saya bilang kalau saya kurasa, tidak puasa itu kapan, tidak merasa. Tapi begini Pak Ibu, saya kemudian mencerna apa yang biasa orang katakan tidak dirasa itu puasa ya. Seperti persis tadi yang dibaca
imam kita di rakaat pertama itu ada ayat yang menceritakan tentang Isra Mi'raj. Itu kan Isra Mi'raj Pak, dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Ini perjalanannya jauh Pak, jauh. Bahkan boleh dikata jutaan kilometer. Tapi Nabi Muhammad itu tidak rasakan jauh. Bahkan dilakukan hanya lailan. Perjalanannya panjang, tapi tidak terasa jauh. Kenapa? Karena perjalanannya adalah perjalanan yang berkah. Maka kalau ada orang yang sudah lebih 10 hari puasa, tapi dia tidak rasa, berarti puasa jadi berkah bagi dirinya. Ada itu kalau orang Makassar bilang, kan puasa kalian. Puasa itu menyatu sama dirinya Pak. Sehingga dia tidak peduli sudah berapa hari, jalan saja. Makanya saya kadang kalau ceramah taruh itu Pak, saya biasa lupa ini malam keberapa, karena tidak kupikir. Pokoknya kalau dikasih ingat tak pagi Ustaz sebentar malam jadwal, oke, tidak tahu malam keberapa. Itu berarti puasa ini kita jalani saja tanpa berpikir sudah berapa hari. Saya lebih senang Pak, kita lupa harinya, ketimbang ada orang baru buka pertama, puasa bertanya kapan lebaran. Ini kan berarti di kepalanya yang selalu dia pikir lebaran. Padahal sebenarnya orang yang pantas lebaran kalau dia berhasil di Ramadan. Ya. Makanya saya biasa katakan Pak ini nyanuku ini angan-anganku. Seandainya itu bisa kita klaim Pak, bisa kita klaim bahwa mestinya itu yang lebaran, itu mau yang semangat dari awal sampai akhir. Ya. Itu yang mulai 10 ke atas hilang-hilang nih, jam mau lebaran. Kan tidak pernah berjuangmu cuma di awal. Harusnya yang berhak berhari raya itu meraih kemenangan, yang berjuang mati-matian dari awal sampai akhir. Makanya disebut hari kemenangan. Kenapa kemenangan? Karena berjuang itu dari awal sampai akhir. Tapi inilah baiknya Allah. Mau banyak tidak banyak puasanya, sama-sama kita lebaran. Makanya ada ungkapan mengatakan, kalau kau mau lihat orang Islam, lihatlah saat Idul Fitri. Semua itu orang Islam. Tapi kalau kau mau lihat orang yang beriman, lihatlah pada saat sholat subuh. Seandainya bisa diklaim, Pak, saya mau itu lebaran, kita punya yang dari awal sampai akhir berjuang. Tapi faktanya Pak, justru yang paling besar takbirannya, paling banyak kalanya. Ya. Nah olehnya itu, ini baru kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Dan sering saya menyampaikan bahwa kehadiran kita sampai di hari yang ke-15 ini Pak, bukan harga yang murah, mahal harganya. Sekiranya ada orang yang sudah meninggal dunia, kita suruh hidup kembali, atau mereka dikasih kesempatan hidup kembali, pasti mereka akan mengatakan, ambil semua ini barang-barangku, ambil semua ini hartaku, tapi kasih satu kali kesempatan supaya bisa kurasakan satu hari saja di bulan Ramadan. Maka kita yang hadir hari ini, Bapak Ibu sekalian, mestinya banyak bersyukur. Syukurnya tidak dengan bentuk alhamdulillah saja, tapi dengan bil amal, dengan mestinya menunjukkan dengan cara beramal. Saya juga kadang menyampaikan Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, subuh hari ini kita bisa duduk di masjid ini adalah jawaban dari doa kita. Semua, ya kalau tidak semua, mungkin di antara kita di tahun lalu ada yang pernah berdoa kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan masih ketemu lagi dengan Ramadan. Itu doa tak tahun lalu Pak, tidak disadari berdoa kita tahun lalu. Allah kabulkan, kasih ketemu lagi tahun ini.
Ya. Bukan lagi dikasih ketemu dengan Ramadan, nah kasih sampai lagi di hari ke-15. Banyak orang dapat Ramadan, tapi 1 hari, 2 hari. Setelah itu kembali kepada Allah. Kita syukurnya double, sudah dapat Ramadan sampai di pertengahan lagi. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak syukuri semua ini. Ya. Cara syukurnya yang saya sampaikan tadi adalah bil amal, dengan perbuatan sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, Pak. Ketika beliau ditanya oleh istrinya, yakni Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, ya Rasulullah, kamu itu sudah dijamin masuk surga, tapi kenapa masih mau sholat sampai bengkak kakimu? Apa jawaban indah dari Rasulullah? Wahai istriku, tidakkah saya pantas untuk bersyukur kepada Tuhanku? Jadi caranya Nabi Muhammad bersyukur, Pak, memperbanyak ibadah. Bukan hanya alhamdulillah, 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 tapi memperbanyak ibadah. Semakin dikasih, semakin banyak memberi. Itulah konsepnya terima kasih. Nabi terima kebaikan, Nabi terima kesehatan, Nabi terima teman-teman yang baik. Kemudian Nabi kasih Allah ibadah. Justru sebahagian umat hari ini, semakin banyak yang Allah berikan, justru semakin kurang memberi kepada Allah. Waktu susah dia bilang kasih kekayaan ya Allah, maka setiap subuh saya kasih makan orang kalau hari Jumat. Begitu dikasih kekayaan, tidak pernah dibangun subuh karena sibuk bekerja. Ya. Jadi Rasulullah semakin banyak ibadahnya, semakin banyak yang diberikan oleh Allah, semakin beliau balas dengan ibadah. Nah, kesempatanlah kita di bulan Ramadan ini, Pak, untuk memperbanyak amaliyah sebagai wujud kesyukuran tak, karena bisa didapatkan sampai bulan Ramadan tahun ini. Saya kadang menyampaikan, siapa tahu Allah tatap kita dengan tatapan rahmatnya. Nah, lihat kini malam subuh, dia bilang, weh, jamaahnya ini Nurul Istiqomah. Tidak salah kalau saya kasih panjang umurnya. Ke kuliah tidak pernah ya alpa di masjid. Kalau begitu tahun depan kasih ketemu lagi dengan Ramadan. Tapi kalau baru hari ke-15 Nabi bilang, apa Ji, aku kasih panjang tahun umurnya, baru nak kasih begini di Ramadanku, selesai lebaran, selesai muku juga. Saya yakin, Pak, ibarat kalau kita punya rumah, janganlah, tidak usahlah rumah ini masjid tak ini. Saya lihat masih ada beberapa yang dikerja. Ini masjid tak, Pak, kalau misalnya ada yang dikerja, kita bilang sama tukang, kerjakan ini masjid, begini modelnya, begini canunya. Begitu selesai, kita lihat hasil kerjanya itu tukang, ternyata sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selesailah pembangunan tahap pertama, mau lagi dibangun di depan tahap kedua, di belakang tahap kedua. Saya yakin dan percaya, Pak, tukang yang sama pasti kita panggil lagi. Kenapa? Karena sudah jelas hasil kerjanya. Kurang lebih begitulah, Pak, Allah memandang kita. Kalau dirasa tahun ini Allah lihat kita, tidak salah saya kasih panjang umurnya, karena betul-betul semangat di Ramadan. Kalau begitu tahun depan apa salahnya kalau saya kasih hidup kembali, saya kasih hidup lagi, supaya bisa kembali melanjutkan ibadahnya, amaliyahnya dengan maksimal. Maka itulah, Pak Ibu, salah satu bentuk kesyukuran yang harusnya dilakukan. Bukan, tidak cukup hanya dengan ucapan, tapi yang paling penting dari kesyukuran, tingkat kesyukuran yang paling tinggi itu adalah bil amal, dengan cara membuktikannya dengan cara beramal. Apalagi ini bulan Ramadan, Pak, saya kira sudah 14 hari kita disuguhkan begitu banyak ceramah. Salah satu itu yang biasa disampaikan Pak Ustaz, bahwa setiap ibadah yang dilakukan di Ramadan berlipat-lipat ganda pahalanya. Itu jelas. Tapi khusus puasa, Pak, tidak ada yang bisa tahu berapa banyak pahalanya.
Itulah keistimewaannya puasa ini. Kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan saya sendiri yang akan memberikan balasannya. Makanya itu kadang ada anak muda tanya saya, dia bilang, Ustaz, itu puasa berapa besarnya pahalanya? Saya bilang tergantung kau, Ji. Sebenarnya puasa tak, Pak, tergantung kita, Ji. Mau pahala besar, mau pahala kecil, kita sendiri yang bisa atur. Kita aja yang bisa tahu. Kira-kira puasa apa yang ke-14 kemarin besar ji pahalanya atau tidak? Kita nih tanya diri kita. Kalau sudah subuh tidur mati ngopi buka baru bangun, kan tidak mungkin kita dapat pahala besar. Ya. Kalau hanya malas-malasan dibikin ketika Ramadan, tidak mungkin kita dapat pahala besar. Maka pahala puasa itu tergantung dari kita. Semakin banyak ibadah di dalamnya, ya pasti Allah kasih juga pahala besar. Karena pahala itu, kebaikan itu akan kita dapatkan sesuai dengan hasil usaha dan jerih payah tak sendiri. Ya. Bahkan kata Rasulullah, setiap orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan yang sifatnya sunnah, itu Allah akan berikan pahala seperti ibadah wajib. Ini luar biasanya. Yang sunnah saja itu diperhitungkan untuk diberikan pahala wajib. Bagaimana nih wajibnya? Maka saya juga ingin sering menyampaikan, Pak, kesempatanlah kita Ramadan ini untuk memperbanyak amaliyah, wabil khusus amalan-amalan yang sunnah. Kalau wajib itu tidak usah makin disuruh sebenarnya, karena namanya kewajiban. Saya pernah bertanya sama ibu-ibu, Pak. Saya pernah bertanya sama ibu-ibu. Saya bilang, ibu mau masuk surga? Dia bilang, mau, Ustaz. Terus saya tanya, kira-kira apa yang ibu andalkan dari ibadah ibu supaya bisa masuk surga? Dia bilang, satu, Ustaz, saya tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Apalagi saya tidak pernah kalah kalau Ramadan, full terus puasaku. Yang ketiga, saya tidak pernah alpa keluarkan zakat. Apalagi dia bilang itu, Ji. Saya bilang, ibu, tabe, itu yang ibu sebut tiga-tiganya itu ada dalam rukun Islam. Berarti itu kewajiban tak sebagai seorang muslim. Bukan saya katakan tidak ada pahalanya, tapi namanya kewajiban, keharusan yang harus ibu lakukan tanpa alasan apapun. Konsekuensi ibu sebagai seorang muslim harus lakukan tiga-tiganya itu. Bahkan walaupun Allah tidak jadikan surga dan neraka, sholat, puasa, zakat harus kita lakukan. Makanya Pak Ibu, saya kadang menyampaikan, kalau ada orang rajin sholat 5 waktu, ada anak tak rajin sholat 5 waktu, kemudian kita langsung cap anak tak itu anak soleh, ini keliru besar. Masa orang Islam yang sholat dikatakan soleh? Bukan soleh, itu mantum kewajibannya. Ada orang tahu, alimnya ini orang, kenapa tahu tidak pernah tinggalkan 5 waktu? Apakah agamanya? Islam. Bukan alim, itu mantum kewajibannya. Tidak ada yang spesial, Pak, kalau ada orang Islam sholat 5 waktu. Justru yang bahaya kalau dia tidak sholat padahal dia Islam. Tidak ada yang spesial. Nanti dia spesial kalau dia melakukan sesuatu di luar dari kewajibannya. Sholat, dia tambah sholat sunnah, baru dibilang alim, sholih. Makanya itu kan ibadah itu, Pak, selalu ada pendampingnya supaya kita bisa keluar dari zona wajib. Ada tambahan.
Contohnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sepertiga malam bangunlah kalian untuk tahajud sebagai ibadah tambahan. Ya. Salat ada pendampingnya. Namanya salat sunnah. Minimal yang 10 itu. Kalau hadis lain dibilang 12. 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Di riwayat lain bilang 12. Tambahannya cuma 4 sebelum zuhur. Asar itu bukan salat sunat rawatib, Pak. Tapi ada hadis tersendiri kata Rasulullah, Allah merahmati orang yang salat sunat 4 rakaat sebelum asar. Puasa ada pendampingnya. Puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid. Zakat ada pendampingnya, sedekah, infak, wakaf, hadiah, nafkah, warisan. Haji ada pendampingnya, umroh. Jadi yang wajib-wajib ini tidak usah kita jadikan harapan akan mendorong kita masuk surga, tidak. Karena tidak ada surga, kewajiban harus tetap jalan. Saya biasa kasih contoh itu, Pak. Martabak itu saja ada spesial, ada biasa, ada istimewa. Kalau isinya, Pak, cuma telur saja sama daun bawang, itu martabak biasa. Tapi kalau dia keluar dari yang biasanya, maka jadilah martabak yang spesial dan istimewa. Sama kita, kalau hanya melakukan kewajiban, tidak ada yang sesuatu luar biasa pada diri kita. Makanya itu, Pak, kalau ada misalnya, mohon maaf, orang pemerintahan, pejabat bilang, saya ini sudah 2 periode menjabat, sudah setengah mati mensejahterakan rakyat, kasih dong saya penghargaan. Saya bilang, penghargaan apa mau dikasih? Karena memang tugasmu mensejahterakan rakyat. Tidak ada yang spesial kalau pemerintah sejahterakan rakyatnya. Karena itu mentum perintah undang-undangnya, itu mentum perintah jabatannya. Nanti dia dikatakan spesial kalau bukan perintah dan tanggung jawabnya, tapi dia berani melakukannya untuk apa? Untuk rakyatnya. Seperti yang viral ini, Pak, yang banyak di WA Group tersebar, yang gubernurnya Sulawesi Tenggara. Kalau saya tidak salah itu. Sulawesi Tenggara kah? Sulawesi Tengah? Tenggara ya? Oh, Tengah. Yang dia bilang setelah dilantik, setelah 10 menit sebelum waktu sholat, semua pekerjaan berhenti ke masjid. Nah, tidak ada regulasi yang mengatakan bahwa kepala daerah harus perintahkan SN itu untuk sholat di masjid. Tidak ada, Pak. Tapi dia berani melakukannya. Itulah istimewanya. Itulah spesialnya. Karena bukan tanggung jawabnya, tapi berani dia lakukan. Demi apa? Demi kemaslahatan bersama. Jadi kita tidak bisa mengandalkan ibadah-ibadah wajib tak sebagai pegangan tak masuk surga, Pak. Karena itu tugas pokok. Makanya itu sepakat ulama, ibadah wajib itu tidak bisa dijadikan nazar. Ya. Ya, sampai ada bernazar, kalau anakku lolos PNS, saya bernazar sholat 5 waktu. Ya, tidak bisa. Karena lolos tidak lolos, wajib. Ya. Kalau suamiku naik pangkat, saya bernazar puasa di bulan Ramadan. Ya tidak bisa. Karena naik tidak naik, harus puasa. Ya. Nah, inilah yang harus kita, biasa saya menyampaikan, Pak, memotivasi, inilah yang sebenarnya harus kita jaga, ibadah-ibadah yang sunnah ini. Kecil memang, sederhana memang, atau bahkan sebagian orang menganggap remeh, temeh, tapi bisa jadi itu menjadi batu sandungan bagi kita untuk masuk surga. Pernah jadi kapan dengar itu, Pak, cerita seorang, mohon maaf saya sebut, seorang pelacur yang ditakdirkan masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Sederhana, kecil, tapi dilakukannya dengan penuh keridhaan. Justru itu yang mendorongnya masuk surga.
Tapi ada ahli ibadah, rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, ditakdirkan masuk neraka hanya gara-gara pelihara seekor kucing. Tapi kucingnya dikasih masuk kandang, tidak pernah dikasih makan, mati dalam kandangnya. Hal kecil, tapi dampaknya besar. Dan banyak kok Pak yang bisa kita lakukan. Cuma saya ingin mengingatkan, banyak orang yang suka memang melakukan ibadah sunnah Pak, tapi secara dia tidak sadari dia masuk dalam perangkapnya syaitan. Itu syaitan Pak akan selalu cari cara biar kecil-kecil lubang itu di situ masuk, termasuk bahagian dari ibadah. Itu syaitan bisa menyusup Pak, menyusupi kita di sela-sela ibadah Pak. Akhirnya salah satu jebakannya apa? Dicucilah otaknya hamba-hambanya Allah supaya lebih membesar-besarkan perkara yang sunnah daripada yang wajib. Ini permainannya syaitan Pak. Dibuatlah kita bagaimana supaya lebih membesar-besarkan yang sunnah daripada yang wajib. Ada contoh pengalaman saya Pak, beberapa saya sebutkan ini contoh-contoh dan biasanya real di masyarakat. Sebelum Ramadan yang lalu, saya ketemu sama jamaah saya, jamaah masjid di masjid dekat rumah itu habis sholat subuh, ketemu di pintu masjid, bersamaan Kak keluar. Kebetulan subuh itu saya jadi imam subuh. Sampai di depan pintu sebelum dia ambil sendalnya, dia bicara sama saya, Ustadz, minta maaf Kak ini ada saya mau sampaikan. Saya bilang, apa Pak Haji? Dia bilang, itu kalau sholat subuh Ustadz, jamnya kita terlalu panjang baca. Jadi saya bilang, kenapa Pak Haji? Dia bilang, begini Ustadz, saya itu jam 3 bangun Pak. Apa dibikin? Dia bilang, bangunlah sholat tahajud. Terus tidak tidur Pak itu sampai subuh. Jadi masalah apa? Makanya kalau terlalu panjang bacaan tak oleh nggak? Mengantuk kah? Jadi saya tanya, berapa rakaat biasa tahajud tak Pak Haji? Dia bilang 8. Apa dibaca? Kebuka nggak penghafal, jadi kubaca itu wadduha ke bawah. Jadi saya bilang begini solusinya Pak Haji, mulai besok berhenti makin tahajud supaya bisa berdiri lama salat subuh. Apa dia bilang? Bukankah tahajud itu penting Ustaz? Lebih penting subuh. Masa tahajud yang sunnah kita bisa berdiri dalam kondisi segar, sementara subuh datang oleng. Mana yang wajib Pak, subuh atau tahajud? Kenapa kita seolah-olah lebih fit, lebih segar berhadapan dengan Allah di ibadah sunnah daripada ibadah wajib? Nabi saja Pak pernah memberikan orang, dia kasih orang apanya? Ada sorbannya pemberian seorang raja karena ada tulisannya mengganggu pandangannya, kekhusyuannya dalam sholat. Nabi kasih sorbannya. Kenapa? Khawatir yang wajibnya rusak. Saat subuh kita sudah mulai oleng karena jam 3 kita bangun, dia berhenti. Itu yang bikin oleng, kita kasih berhenti supaya yang wajib bisa dilakukan. 1000 rakaat salat tahajud Pak tidak akan pernah menggeser posisinya sebagai sunnah. Tapi 2 rakaat salat subuh selamanya akan tetap menjadi wajib. Jangan sampai Pak, bukan saya meremehkan tahajud. Tahajud itu baik, tapi jangan sampai gara-gara salat tahajud, salat subuh tak kita suruh korting-korting. Nah anjurannya subuh itu panjang. Selalu alasan tidak tahan berdiri, duduk. Untuk apa malu? Sakit betis duduk. Makanya saya bilang tadi malam Pak, saya ceramah di Antam, saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak yang belum pernah merasakan tarawih Ramadan di Masjidil Haram, jangan pernah berharap Allah takdirkan ki naik salat, takdirkan ki naik umroh Ramadan kalau di tanah air saja kita mengeluh dengan panjangnya bacaannya imam. Nah di atas lebih panjang lagi. Iya.
Ini pun tidak masuk di akal. Naik di tanah suci, bisa berdiri lama-lama. Alasannya apa? Ika mahal kiku bayar, rugiku itu kalau tidak kupaksa. Tuh bisa jadi paksa, masa di sini tidak bisa? Apakah beda itu hanya di Masjidil Haram dengan di Nurul Istiqomah? Sama Pak, Tuhan yang disembah di Masjidil Haram dengan Tuhan yang disembah di sini sama. Tapi kenapa bisa beribadah banyak, beribadah lama berdiri di Masjidil Haram daripada di sini? Nah sama-sama di Tuhannya. Lebih aneh lagi bagi saya Pak, tidak tahan berdiri kalau subuh, tapi selesai sholat subuh pergi keliling kompleks. Pergi naik sepeda sampai Pantai Losari. Jadi biasa aku bilang dalam hatiku, mungkin itu lututnya yang pakai naik sepeda, beda yang pakai ke sembahyang. Karena kalau sholat suka mengeluh panjang, tapi kalau jalan salah hilang sakitnya. Kita Pak jujur saya sampaikan, kita hanya bukan masalah kita sakit atau capek. Kita hanya belum bisa menggunakan tenaga yang paling maksimal ketika ibadah. Bisa kita, cuma tidak maksimal kita gunakan. Selalu lebih duluan capek tak di kepala. Sehingga apa? Mudah kita mengeluh. Bayangkan Nabi sampai bengkak kakinya. Padahal orang dijamin masuk surga. Ya, jadi jangan hanya gara-gara sunnah Pak, kemudian yang wajib kita sepelekan. Ya. Ada masjid juga itu di Cenderawasih Pak, masjid binaan saya. Sudah 5 tahun saya di sana kasih kajian. Itu kalau Ramadan anak-anak remaja masjid itu bermalam di masjid. Karena jam 3 subuh kasih bangun orang sahur. Saya terjadwal kemarin di sana hari ke-6 Ramadan. Sebelum saya ceramah, banyak laporan masuk ke saya. Begitu saya ceramah, saya bilang, adik-adik remaja, mulai malam ini tidak boleh lagi ada yang tidur di masjid. Tidak perlu lagi ada orang kasih bangun sahur. Apa dia bilang? Terganggu di jamaah Ustaz. Siapa yang bilang terganggu? Saya bilang, bukan masalah terganggunya. Yang jadi masalah, kenapa bisa aku kasih bangun orang sahur, begitu sembahyang subuh, tidak ada mau datang. Nah itu kasih bangun sahur sunnah, sholat subuh itu wajib. Kasih berteriak orang sahur, sahur, tapi tidak bangun, tidak datang sampai subuh. Nah kau sendiri susah bangun, bagaimana kau kasih bangun orang? Dia lebih penting kan kasih bangun sahur daripada sholat subuh. Kejadian saya ceramah Pak tahun lalu di Mamuju. Itu setelah sholat taraweh. Seperti biasa, saya kayaknya di sini juga begitu. Saya itu betul-betul sepanjang Ramadan ini Ustaz, saya rasakan jadi artis. Karena setiap sudah tarawih banyak minta tanda tanganku. Kemarin pagi, kemarin malam itu justru, kayak biasa anak SD Pak. Kemarin malam ada nenek-nenek datangi Kak. Aku bilang kelas berapa kita Bu? Minta tanda tangan, dia bilang cucuku punya Ustaz. Ya. Cuma saya biasa saran itu Ustaz, sebenarnya ada juga manfaatnya. Bagus itu Ustaz kalau kita buat jadwal, minta judulnya ke ustaznya, bagus. Tapi jangan disebuki kalau MC. Ya, karena kan gurunya kita tahu apa tujuannya itu bukunya itu anak-anak kan, supaya anak-anak tinggal dengarkan ceramah. Kalau diumumkan di judulnya, itu anak-anak kan tulis di judulnya, pergi main. Tidak nak dengar bicara maya. Jadi tidak usah sebutkan judulnya, biarkan dia dengarkan ustaz, nanti dia simpulkan sendiri apa judulnya. Saya begitu Pak. Jadi saya kalau sebelum ceramah saya bilang sama anak-anak, saya tidak mau kasih namaku, saya tidak mau kasih judulku, saya cuma mau kasih tanda tangan, judul dan nama dengar sendiri. Dia perhatikan Pak. Akhirnya saya 2 hari lalu bahas tentang Quran, manfaat Quran untuk kesehatan, bisa mengobati kesurupan, orang kesusukan, bisa mengusir setan. Saya bilang begitu. Setelah tarawih datang itu anak-anak minta tanda tangan. Tanda tangan tak usah, saya tanda tangani. Pas kuliah di kolom judul, apa nak tulis judulnya kesusukan. Tapi saya tidak marahi, berarti nak perhatikan apa? Karena dengar kata-kata kesusukan. Berarti tidak dengar gitu ceramahku. Nah, itu di Mamuju Pak. Selesai kita sholat isya, selesai anak-anak tanda tangan, datang anak muda.
dengan wajahnya yang panik. Dia bilang, Ustaz, bagaimana ini sembahyang tarawihku? Saya bilang, kenapa tarawih tak? Dia bilang, mau tanya ini, bagaimana ini kira-kira di tarawihku? Saya bilang, di mana kita tarawih kah? Di sini aja Ustaz, sama-sama Ki. Terus apa masalahmu? Iya, mau tanya bagaimana ini kira-kira tarawihku? Kenapa tarawih? Belum pas sembahyang Isya. Saya bilang, sebelum saya jawab, mau dulu sembahyang Isya. Jadi dia pergi sholat Isya, Pak. Sudah sholat Isya baru datang. Dia bilang, kira-kira bagaimana tarawihku? Dia bilang, aku urus mau sama malaikat. Yang jelas kewajibanmu dulu sudah mau kerja. Saya bilang, bagaimana bisa kau tidak sholat Isya dan sudah mau kau tarawih? Dia bilang, saya datang di sini di masjid Ustaz, sementara ceramah maki sudah orang Isya. Jadi, ku dengar ke ceramah. Selesai ceramah, tarawih orang, ikut juga tarawih. Saya bilang, mestinya waktu saya ceramah, kau sholat Isya saja. Karena dengar ceramah ini sunnah, Ji. Sholat Isyamu itu lebih wajib. Dan yang saya tahu, Pak, tarawih itu dilaksanakan sesudah sholat Isya. Bukan sebelum. Ini lebih pentingkan tarawih daripada sholat Isya. Apalagi Nabi bilang, kalau sholat Isya, Ustaz, ada di luar Ramadan, tapi tarawih tidak ada. Kewajiban ini sholat Isya. Dan inilah Pak, selalu saya sampaikan, betul-betul pintu-pintu syaitan itu untuk menggoda kita banyak. Iblis sudah minta itu menggoda anak cucu Adam dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Jadi selalu cari cara. Mana lagi kadang kita ada yang baik dengan yang lebih baik, kita lebih mau memilih yang baik daripada yang lebih baik. Ada sesuatu yang lebih, tapi kita pilih yang standar-standar saja. Sudah ceramah tarawih, sudah sholat Isya, pulang nih. Biar sholat sunnah Isya, tidak. Begitu dipanggil, sholat sunnah tarawih jami'ah rahimakumullah, baru datang. Nah, lebih penting itu sholat sunnah ba'da Isya daripada tarawih. Tahajud sepanjang malam, akhirnya terlambat ke masjid, langsung dapat sholat subuh. Padahal lebih penting 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh daripada tahajud. Iya. Sama ini Pak, mohon maaf saya sampaikan biasa, mudah-mudahan ini di belakang ibu-ibu di balik tirai tidak ada yang melakukan. Saya 2 hari lalu ceramah di Antang, langsung saya tegur. Saya bilang dengar ceramah itu baik, baca Quran juga baik. Tapi baca Quran sambil dengar ceramah, ku yakin Pak tidak baik. Karena tidak pada tempatnya. Ya, saya biar mau marah, tersinggung atau tidak. Biasa aku bilang Pak, kalau kita lagi ceramah ada yang mengaji, orang talikan itu. Bisa jadi suul adab. Masa anak-anak itu Sujiwo Tejo, yang tidak jelas, tidak tahu apa keagamaan itu Sujiwo Tejo. Yang marah sekali kalau dia ditemani bicara, nah ada orang main HP. Ini adab. Kita baca Quran, ada orang ceramah. Bagus memang, tapi tidak pada tempatnya. Ini soal adab. Mending pulang di rumah tak mengaji, jangan kita dengar ceramah. Atau tak kalian mengaji ke semua. Ini adab Pak. Kita baca Quran belum tentu dipahami artinya. Tapi kita dengarkan saya ceramah, sudah pasti paham apa yang saya sampaikan. Itu suatu saya ceramah di Antang, bila lalu itu ibu-ibu ke ceramah, mereka Ustaz, ku dengar. Tidak bisa Pak, telinga ini tidak akan bisa fokus kalau mata membaca. Mata ini tidak akan fokus kalau telinga ini mendengar, fokus mendengar. Coba kalau kita lagi balas WA-nya teman, tanya ke istri, Pak di mana itu sepatu? Begitu aja gitu Pak, karena tidak bisa kita fokus. Maka letakkanlah sesuatu pada porsinya. Saya juga mengejar 1 hari 1 juz, tapi yang lebih penting adalah menjaga perasaan orang. Karena itulah adab. Islam ini rahmatan lil alamin, bukan rahmatan li nafsi. Bukan membawa kasih sayang untuk diri sendiri. Bukan kita disuruh asik sendiri beribadah, tapi diperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Apakah dengan kita beribadah ada tidak yang tersinggung? Ada tidak yang merasa kerugi? Itulah maknanya kenapa kalau kita sholat disuruh salam kanan, salam kiri. Artinya sholat tak harus membawa keselamatan bagi orang di kanan dan kiri. Akhirnya Bapak Ibu yang saya hormati,
Masih ada banyak waktu, ini baru pertengahan. Saya berharap bagi saya dan kita semua, tolong jangan mati dulu pikir-pikirkan itu lebaran. Kalau perlu hapus dulu di angan-angan itu lebaran, Pak. Kita fokus ini 15 hari, bagaimana caranya menutup Ramadan supaya Allah puas dengan ibadah. Supaya kita bisa istiqomah dengan ibadah. Itu lebaran yang dipikir, tidak dipikir, pasti terjadi sih. Masalahnya ini tidak malu-malu itu lebaran, tapi ibadah sepanjang Ramadan ini amburadul. Makanya kenapa Allah turunkan Lailatul Qadar di akhir? Karena yang bisa sampai di akhir itu hanya orang-orang pilihan. Ya, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kita keistiqomahan untuk sampai akhir Ramadan. Karena saya tahu Bapak Ibu, istiqomah itu berat. Yang ringan itu namanya istirahat. Ya, saya kira ini, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.